Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferdi Mallory. Sesuai thumbnail dan judul ya teman-teman ya. Kenapa kok ada orang yang bisa jual es teh jumbo itu harganya 22.500 itu cupnya, padahal sama-sama 22 oz. Apakah dia untung? Apakah dia rugi? Ataukah dia jualan tidak untung tidak rugi? Tapi nggak mungkin sih ya, namanya orang jualan itu pasti cari untung. Nggak ada orang jualan kok cari rugi, itu nggak ada, pasti gitu. Oke ya, di sini kita coba bongkar. Tadi saya udah hitung-hitungin sih HPP es teh jumbo yang 22 oz harga 2.500 itu berapa sih harganya, terus kira-kira teh yang cocok untuk es teh jumbo 22 oz itu teh apa sih. Nah, nanti di sini kita coba bikin rinci ya, karena kemarin di video yang ini tuh juga banyak yang komen, mas tolong hitungin gram-gramannya kira-kira gimana, jadi biar lebih rinci gitu. Nah, jadi teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya. Oke ya teman-teman ya, jadi di sini di es teh jumbo 2.500 ini kita cukup memakai satu jenis teh, yaitu teh Gardo yang hijau. Ya ini contohnya, kurang kelihatan nggak? Nanti tak kasih fotonya di sini ya. Nah, kenapa bang kok harus pakai teh Gardo hijau ini? Karena kalau menurut saya pribadi, teh ini tanpa dicampur apa-apapun sebenarnya rasanya udah enak. Dari aroma, rasa yang sering saya coba itu, ini udah termasuk standar lah. Kalau di harga 2.500 itu pakai satu teh jenis ini aja saya rasa udah enak sih, nggak perlu diracik pakai teh-teh lain-lain. Terus untuk satu teh ini kan beratnya itu sekitar 40 gram. 40 gram satu pack ini harganya 3.500 ya teman-teman ya. Terus kita pakai airnya nanti total 4 liter sama gulanya 1 kilo. Jadi 1 kilo itu untuk 4 liter untuk satu pack ini. Nah, untuk cara-caranya tak jelasin di sini aja ya lengkapnya. Jadi saya tanpa praktek, karena kalau saya praktek pakai 4 liter air, kira-kira nanti siapa yang minum. Gitu ya. Oke, jadi pertama-tama teman-teman rebus air dulu, total 4 liter air. Setelah rebus air 4 liter itu sampai mendidih ya teman-teman ya. Jadi kalau bikin teh itu sampai mendidih bagaimana, nah itu nanti langsung dituangin teh ini satu pack aja. Ini 40 gram harganya 3.500. Nanti langsung dituang di panci air panas itu, diaduk-aduk satu kali dulu, didiamkan selama kurang lebih 20-30 menit. Karena kenapa harus lama? Karena kita biar ngeluarin rasa aroma melati sama sepetnya teh ini. Jadi teh ini dominan bunga melati juga, jadi wangi sama sepetnya dapat, walaupun nggak begitu cepat. Nah, setelah direndam air selama 20-30 menit, nah itu langsung kita saring aja, dikasih ke tempat, baru kita kasih gula 1 kilo untuk 4 liter air teh ini tadi teman-teman. Nanti secara hitung-hitungannya udah tak hitung-hitungan HPP-nya, bahwa ternyata jualan es teh jumbo 2.500 itu masih untung ya, meski nggak ada 1.000 perak, tapi kan namanya tetap untung per cupnya. Nah, jadi untuk hitung-hitungannya HPP ini nanti harga fluktuatif ya, maksudnya tergantung per daerah, karena kan per daerah beda-beda harganya. Ada yang mungkin bisa lebih mahal, ada mungkin yang bisa lebih murah. Nah, kalau untuk yang bisa lebih murah nanti beruntung mungkin nanti HPP-nya bisa nyampe 1.000 per cup gitu nanti. Nah, untuk hitung-hitungannya langsung kita coret-coret aja ya kalau gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini tadi sebenarnya udah tak hitungkan lebih dari 3 kali, ini. Nah, cuman yang menurut saya paling logis untuk teman-teman menjadi patokan hitungannya itu yang paling terakhir ini ya. Nah, yang ini. Jadi nanti nggak usah peduliin yang atas, kita fokus ke yang ini. Nah, ke sini. Jadi kan seperti yang tak bilang di awal tadi, bahwa teh Gardo itu kan harganya 3.500 per pack. Untuk gula kalau di sini masih 13 kilo. Nah, mungkin di daerah lain bisa naik bisa turun. Untuk air kita pakainya 4 liter. Ini saya pakai air isi ulang ya. Isi ulang kan Aqua itu 16 liter. Jadi harganya 7.000. Nah,
Jadi saya bagi-bagi. Nah, kalau bisa ini pakai air yang gratis itu kayak contohnya air sumur, air timbaan. Itu jadi ini bisa gratis. Jadi mungkin HPP-nya nanti bisa turun. Gitu. Nah, untuk cup saya pukul rata 22 oz itu 500 per cup, es batu 300 per cup karena harganya ada yang 10.000, 11.000, mungkin ada yang 12.000. Untuk press, plastik, sedotan dan lain-lain itu saya pakai 200 per cupnya. Nah, jadi untuk hitungan HPP teh gula air sendiri sekitar sekian ya, karena kan ini tadi ini tambah ini jadinya ini dibagi 20 cup. Nah, untuk satu cup itu tehnya itu kita pakainya cuma 200 ml. Nah, jadi dari 4 liter ini dibagi 200 ml ketemunya 20 cup. Jadi untuk 18.200 dibagi 20 cup sama dengan 900. HPP-nya jadi kan 1.900 karena ditambahin ini tadi 1.000 total. Ya, harga jual 2.500, jadi laba per cupnya masih 600 per cup. Ini masih hitungan kasar. Nah, makanya kenapa ini tadi bisa ditekan di daerah sini di air, karena air sendiri ini saya ngambilnya yang isi ulang. Kalau misalkan teman-teman langsung ambil dari air sumur atau air sanyo atau air apa, cuman yang lebih bagus itu air sumur ya teman-teman ya. Jadi yang langsung dari air sumur timbaan itu rasanya lebih enak gitu. Jadi kurang lebih harga 2.500 itu labanya sekitar 600. Ini kalau menurut perhitungan saya pakai yang ini. Cuman tadi yang tertinggi itu sempat labanya 750. Tapi itu pakai air yang agak banyak gitu ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih perhitungannya HPP untuk es teh jumbo 2.500. Nah, saya jelasin lagi untuk tehnya kita pakai teh ini ya, teh gardu hijau. Karena ini menurut saya rasanya udah enak. Udah masuk lah gitu. Jadi teman-teman tahu sendiri jika es teh jumbo itu nanti dijual 2.500 saja untungnya 600, kalau dijual 3.000 kan berarti 1.100. Nah, itu cuman kita kalau 3.000 mending jangan pakai teh ini sih. Pakai racaan yang lain gitu. Nah, kenapa kok masih banyak yang menemui es teh jumbo dijual 2.500, dijual 1.500? Sebenarnya teman-teman, kalau dari saya pribadi tidak menyarankan teman-teman itu jualan es teh harga 2.500 meskipun saya udah praktekkan ya cara pembuatannya, terus ininya tanpa racian dijual 2.500 per cupnya untung 600. Tapi kalau dari saya pribadi tidak menyarankan bahwa jualan es teh itu sampai semurah itu. Menurut saya 3.000 aja itu udah terlalu murah kok. Kenapa masih ada yang jualan 2.500 gitu. Tapi saya memberikan contoh ini bukan berarti saya juga melarang, cuman kan namanya orang kan di daerah, setiap daerah masing-masing kan berbeda ya daya belinya ya. Mungkin ada yang daya belinya kecil, daya belinya rendah, tinggi, itu kan beda-beda setiap daerah. Jadi saya memberikan sebuah opsi bahwa jualan es teh jumbo itu ternyata nggak bisa 2.500, tapi untungnya sangat minim gitu. Kemarin saya juga sempat tanya-tanya sama penjual es teh jumbo yang 2.500, ternyata sehari itu dia cuma bisa 100 cup. Misal 100 cup. 100 cup itu kan per cupnya untungnya 600. Jadi per hari itu dia cuma misal 100 cup 600, 6.000, 60.000. Nah, sehari itu dia untungnya 60.000. Misal 60.000 per hari dikali 30, 1.800.000 per bulan. Itu bersih ya, per bulan 1.800.000 dengan asumsi penjualan sehari 100 cup. Misal 200 cup berarti ya mungkin 3.600.000 per bulan. Misal 300 cup ya mungkin bisa nambah lagi jadi 5.400.000 gitu. Jadi tinggal perkalian aja sih. Jadi penjualan es teh jumbo dengan harga segitu itu tergantung quantity yang kita jual. Jadi semakin banyak ya keuntungan kita juga semakin banyak per bulannya. Bahkan bisa nyampe 5 jutaan per bulan kalau sehari itu bisa 300 cup. Tapi ya bukan hal yang mustahil ya. Misal harganya 2.500 sehari bisa 300 cup. Itu bukan hal yang mustahil sih. Cuman capeknya pasti luar biasa. Itu ya teman-teman. Jadi ini dari saya bahan simple, cukup satu racian aja tapi udah bisa jualan es teh jumbo 2.500. Nah, mungkin teman-teman di sini yang nonton video ini ada yang jualan es teh jumbo juga di harga 2.500, coba komen.
kira-kira pendapatan bersihnya selama sebulan atau per hari itu berapa. Kalau ini sendiri kan kita juga udah memasuki musim hujan ya. Kalau di sini juga udah mendung, bahwa jualan es teh jumbo itu di musim hujan itu menurut saya nggak begitu berpengaruh, karena kemarin saya sempat tanya juga ke penjual-penjual es teh itu bahwa saat hujan itu ya udah nggak lakunya pas hujan aja. Jadi pas udah reda, udah apa, sama normal kembali. Ya istilahnya banyak yang beli juga, ada yang es teh, beli es teh juga, mungkin ada yang beli teh hangat juga. Jadi menurut saya buat teman-teman yang pengen jualan es teh di musim hujan ini, menurut saya juga masih worth it, nggak begitu berimbas. Bukan berarti musim hujan es teh itu udah turun ya penjualannya. Ya bahasa kasarnya dari orang Solo itu waya es teh jumbo leren, saiki gantian mie nyumek. Gitu ya. Jadi es teh jumbo itu waktunya istirahat, sekarang yang muncul itu mie nyemek, yang mie hangat-hangat itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu wajar sih, bukan wajar ya, istilahnya emang pendapat orang beda-beda, tapi ketika saya tanya penjual ternyata ya waktu hujan juga masih ada yang beli es teh gitu, kurang lebih. Eh, untuk es teh jumbo 2500 itu juga kenapa kita pakai airnya 200 ml ya, karena kita lebih banyakin es batunya. Jadi selama waktu pengecaman 20-30 menit itu tadi menimbulkan efek rasa teh yang sangat berasa. Jadi ketika kita campurkan dengan es batu yang banyak, meski tehnya cuma 200 ml, itu menurut saya rasa tehnya masih sangat-sangat kerasa gitu. Nanti tak contoh videonya, bahwa ada es teh juga yang saya beli itu isinya cuma es batu doang, air tehnya sedikit banget, itu kayak nggak nyampe 200 ml, malah sampai 100, cuma 150 ml itu dia jualnya 3000. Waktu saya minum sekali sedot, 2 kali sedot itu habis, tapi es batunya masih penuh di dalam cup. Itu anehnya itu sih, nanti ada videonya tak kasih contohnya itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai usaha es teh, silahkan langsung bergerak, atau yang udah mulai es teh mungkin ini video ini menjadi referensi. Kita sharing aja, misal ada yang mau tanya-tanya di kolom komentar silahkan. Jika ada yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe sama like dan tinggalkan komen. Terima kasih, kita kembali ke video selanjutnya. Dadah.